Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 32. Aku belum selesai ngomong loh, imbuh Dara. Ya udah. Ngomong aja, tanggap Elang. Rumah kosong itu katanya angker, ujar Dara. Namun dia terus melangkah maju mengikuti pergerakan kaki Elang. Emang kau pernah lihat hantu di sana? Tanya Elang. Gak pernah sih. Tapi udah banyak yang lihat, jawab Dara. Dia sebenarnya tidak takut sama sekali, terlebih ada Elang bersamanya. Semua itu hanya rumor kalau kau sendiri gak pernah lihat. Ayo biar aku temani melihatnya, ajak Elang. Enggak ah. Kau ini ada-ada aja. Kita kesanakan cuman berteduh doang, kenapa tiba-tiba pengen lihat hantu coba? Protes Dara. Lagian kau sendiri yang bilang, balas Elang. Sekarang dia dan Dara sudah melewati pagar rumah kosong, mereka lalu berteduh di teras. Sekarang apa? Timpal Dara sembari memeluk tubuhnya sendiri. Sepertinya hujan dan angin malam membuatnya kedinginan. Elang tidak menjawab, dia tampak meletakkan payung ke lantai. Dingin ya? Tanya Elang. Udah tahu, pakai nanya segala, tukas Dara. Elang lantas membawanya ke dalam pelukan. Dara tersenyum, ia segera membalas pelukan Elan. Jadi, kau sudah memilih? Apa kau memilih aku? Tanyanya. Entahlah. Kedatanganku menemuimu ke sini sebenarnya untuk memastikan sesuatu, ungkap Elang. Perlahan satu tangannya turun ke belakang Dara, dia elus dan remes bagian tubuh itu dengan pelan. Dara segera melepas pelukan, memastikan apa? Selidiknya. Bukannya menjawab, Elang justru memagut Dara. Cewek itu tak kuasa menolak, hingga ciuman panas terjadi. Elang begitu bergairah, sampai membuat Dara terus melangkah mundur. Dara berusaha keras mengimbangi pergerakan Elang yang begitu liar. Dara dan Elang saling bergumam nikmat. Keduanya bahkan tak peduli sudah keluar dari teras, sehingga kini gerimis membuat tubuh mereka mulai basah. Sadar dirinya dan Elang kehujanan, Dara menghentikan ciuman yang terjadi. Dia tergelak. Kau membuatku terus mundur, kita sekarang kehujanan. Serunya. Elang ikut tertawa. Sorry. Ucapnya, dia segera membawa Dara kembali berteduh ke teras. Kali ini Elang memeluk Dara dari belakang, Dara otomatis berjengit. Darah di sekujur badannya seketika berdesir hebat. Apalagi saat Elang mulai menggoda lehernya. Tangan cowok itu juga mulai beraksi di si kembar Dara. Sementara, tangan yang satunya menyusup ke dalam celana piyama Dara, di sana Elang melakukan pergerilyaan. Dara menggigit bibir bawahnya, karena menikmati semua sentuhan Elang. Ia sudah sepenuhnya merasa bergairah. Elang buka seluruh kancing baju piyama Dara. Lalu dia balik cewek itu menghadapnya, dirinya segera mengeluarkan si kembar di balik kacamata kudanya. Selanjutnya, Elang lahap benda tersebut dengan mulutnya. Ia mengenyotnya seperti es krim segar dan manis. Dara melenguh pelan. Lenguhannya kian menjadi-jadi, saat Elang memainkan tangannya lebih intens di bawah sana. Desah Dara, dia mengerang panjang, ketika merasakan ledakan puncak kenikmatan. Sekarang kau bisa melakukannya, lirih Dara dengan nafas terengah-engah. Sebelum menjawab, Elang memeriksa intinya terlebih dahulu. Ternyata miliknya itu tetap tidak bereaksi. Namun Elang berusaha berpikir positif, dia akan terus mencoba. Sebelum melakukan itu, aku mau kau melakukan untukku, kau bersediakan? Pinta Elang. Dara mengangguk, dia segera membungkuk ke hadapan Elang. Setelah itu, Dara keluarkan burung dari dalam sangkarnya. Dahi Dara berkerut samar. Dia sedikit kaget, karena inti Elang masih lemah tak berdaya. Dara tertawa kecil, karena menurutnya itu lucu. Ada apa dengan burungmu? Kok masih loyo begini? Padahal biasanya langsung ngacung kayak pedang, komentarnya. Gak lucu, Rah. Balas Elang, komentar Dara itu hanya membuat kepercayaan dirinya jatuh.
Dara sontak terdiam, dia lantas segera memasukkan inti elang ke dalam termos. Cukup lama Dara melakukannya, namun masih belum ada reaksi apapun. Elang semakin dibuat gelisah, terlebih dia juga merasa kasihan dengan Dara. Cewek itu sebenarnya bukanlah orang yang terbiasa melakukan keahliannya. Sudahlah, Ra. Aku rasa cukup sampai di sini, cetus elang. Dara berhenti sejenak, kau yakin? Tapi ini masih belum, biar saja, potong elang yang buru-buru menutup resleting celana. Dengan ekspresi penuh tanya, Dara segera memperbaiki pijamannya. Dia menatap serius elang. Apa yang terjadi, El? Tanya Dara. Aku rasa milikku tidak akan bisa bekerja lagi. Elang tampak sedih, dia duduk ke sebuah kursi. Milikmu? Apa maksudmu intimu? Tanya Dara memastikan. Ya. Rasanya aku sudah kehilangan masa depan, ungkap elang. Sekarang dia yakin, kalau intinya mengalami impoten. Mengingat, elang sudah melakukan percobaan 3 kali. Apa kau sudah memeriksakannya ke dokter? Tanya Dara. Belum, jawab elang singkat. Kalau begitu segera periksa ke dokter. Mungkin dokter bisa menyembuhkannya. Lebih cepat diperiksakan, maka akan semakin baik, saran Dara. Aku akan melakukannya nanti, tanggap elang. Dara yang melihat, merasa ikut sedih. Ia duduk ke sebelah elang. Ayo. Aku akan antar kau pulang, potong elang sembari berdiri. Dia segera mengambil payung. Dara mendengus kasar, namun dia tetap bergerak untuk mengikuti elang. Kini keduanya melangkah bersama menuju rumah Dara. Apapun yang terjadi, aku tetap sayang sama kamu, pungkas Dara. Ia menatap elang dengan ujung matanya. Meski aku divonis impoten selamanya. Tanggap elang dengan raut wajah datar, ia terus menatap ke bawah karena tingkat kepercayaan dirinya sedang berada di titik terendah. Iya. Sahut Dara yakin. Elang terkekeh hambar. Kalau begitu, kau hanya akan menyia-nyiakan hidupmu. Balasnya. Kenapa kau malah bicara begitu? Kening Dara mengernyit, dia dan elang sudah tiba di depan rumahnya. Dengar. Kalau aku divonis impoten dan tidak bisa disembuhkan, maka hapuslah semua rasa cintamu itu padaku. Ujar elang. Dara semakin tak mengerti kenapa elang bicara begitu. Padahal perasaannya untuk cowok tersebut benar-benar tulus. Kenapa kau bicara begitu? Aku akan tetap menerimamu. Tak peduli dengan keadaanmu. Tegas Dara. Bicara memang mudah. Tapi saat kau menjalaninya, itu tak akan mudah. Masuklah. Elang menyerahkan payung ke genggaman tangan Dara, kemudian beranjak pergi begitu saja. Kau pulang naik apa? Sekarang sudah sangat larut. Tidak akan ada taksi. Elang. Pekik Dara, akan tetapi elang sama sekali tidak merespon. Cowok tersebut terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dara tak bisa berkata-kata lagi, ia hanya menatap kepergian elang dengan perasaan gundah. Saat keluar dari area komplek, elang memang tidak melihat satupun taksi yang melintas. Keadaan jalanan bahkan sangat sepi. Membuat perasaan elang seketika tambah kalut. Cowok itu tak punya pilihan selain menghubungi seseorang, kali ini dia meminta bantuan Regan untuk menjemputnya. Elang menunggu Regan di sebuah halte bus, saat itu hanya ada dirinya yang sendirian di sana. Elang termenung memikirkan masalahnya sekarang, nasihat dari Gusti dan Widi seketika terlintas dalam benaknya. Harusnya aku mendengarkan kata mereka. Mungkin semuanya tidak akan begini, semoga saja ini bisa disembuhkan. Aku janji, akan menjalani kehidupanku dengan cara yang benar. Elang menatap ke arah langit. Apa kau dengar itu, Tuhan? Jika memang ini adalah hukumanmu, aku mohon beri aku kesempatan kedua, lanjutnya. Elang begitu serius, sampai dia tidak sadar kalau Regan sudah datang. Cowok itu sukses mendengarkan ocehan elang pada Tuhan. Apa kau sedang bicara pada Tuhan? Apa dia ada di atas sana? Imbuh Regan, membuat elang sontak kaget bukan kepalang. Anjir! Sejak kapan kau di sana? Timpal elang yang jadi merasa malu. Sejak kau meminta kesempatan kedua pada Tuhan, jawab Regan. Sialan kau.
Elang segera masuk ke dalam mobil Regan. Regan terkekeh, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Tanyanya. Bukan urusanmu, sahut Elang ketus. Urusanku karena kau sekarang numpang tidur di tempatku, balas Regan. Kalau begitu aku akan segera pergi dari sana, tanggap Elang. Kenapa kau jadi sensi begitu? Kayak cewek lagi PMS, komentar Regan. Makanya, jangan banyak bacot. Tukas Elang. Regan akhirnya diam, ia berusaha memahami. Menurutnya Elang sedang mengalami masalah berat. Pagi telah tiba, namun Elang masih berada di tempat tidurnya. Dia merasa tidak bersemangat untuk melakukan apapun, bahkan makan sekalipun. Sekarang Regan dan Cakra berada di meja makan, keduanya menikmati sarapan bersama. Mana Elang? Dia nggak makan? Tanya Cakra. Sepertinya dia sedang patah hati lagi, dia memang akan bersikap begitu saat patah hati, jawab Regan. Bersamaan dengan itu, ponsel Regan berdering. Ia mendapat telepon dari Riley. Tanpa pikir panjang, Regan angkat panggilan tersebut. Riley menanyakan tentang keberadaan Elang, mengingat hari itu Widi akan pulang dari rumah sakit. Regan lantas menceritakan apa yang terjadi pada Elang sekarang. Alhasil Riley akan pergi menemui Elang, perempuan itu juga mengajak Widi bersamanya. Ketika bel berbunyi, Cakra segera membukakan pintu. Dia mempersilahkan Riley dan Widi masuk. Apa kau yang telah membuat Elang patah hati? Timpal Regan sambil menunjuk Widi. Aku? Widi menunjuk dirinya sendiri, dia dibuat tercengang akan tuduhan Regan itu. Tentu saja tidak. Justru akulah yang sudah dibuat Elang patah hati. Ungkapnya. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa denganku saja, goda Regan, lalu mengerlingkan sebelah matanya. Plak. Riley langsung menggeplak kepala Regan. Sebagai teman dekat Elang, dia tahu betul betapa pentingnya Widi untuk cowok tersebut. Aduh. Kenapa aku dipukul? Protes Regan seraya memegangi kepalanya yang sakit. Di mana Elang? Tanya Widi. Dia ada di kamar sana, sahut Cakra sembari menunjuk ke kamar di mana Elang sedang berada. Widi segera masuk ke dalam kamar tersebut. Dia duduk ke tepi ranjang sambil menatap Elang, yang tampak meringkuk dengan selimut. Apa hasilnya tetap sama, saat kau melakukannya dengan darah? Tanya Widi. Apa pedulimu? Pergilah. Jangan temui aku lagi, aku tidak memilihmu ataupun darah, ucap Elang. Ayo. Sebelum kau berpikiran yang tidak-tidak, periksakan dulu dirimu ke dokter, saran Widi. Aku akan melakukannya nanti, pergilah. Usir Elang, dia membalikkan badan karena tak mau melihat Widi. Sejak tadi, Riley mengamati dari depan pintu. Diam-diam dia panggil Widi. Cewek itu lantas menghampirinya, Riley mengajak Widi bicara empat mata. Sebenarnya apa yang terjadi? Selidik Riley sembari melipat tangan di depan dada. Kau sebaiknya tanya sendiri pada Elang. Aku, sudah. Katakan saja padaku, sekarang aku yakin Elang tidak akan memberitahuku, potong Riley memaksa. Widi tidak langsung angkat bicara, karena dia berusaha ingin menjaga privasi Elang. Percayalah padaku, aku dan Elang sudah seperti saudara. Mungkin aku bisa membantunya, bujuk Riley. Widi mendengus kasar, dia segera memberitahukan masalah Elang pada Riley. Mata Riley membulat sempurna saat mengetahui kalau Elang menderita gejala impoten. Ini belum sepenuhnya pasti, karena Elang belum memeriksakan diri ke dokter. Aku berusaha mengajaknya, tapi dia terus menunda-nunda, jelas Widi panjang lebar. Kalau begitu, biar aku saja yang mengajaknya. Untuk sementara kau pergi duluan ke apartemenku, kata Riley. Baiklah. Kabari aku secepat mungkin, tanggap Widi. Riley mengangguk, kini dia yang menghampiri Elang. Aku sudah tahu semuanya, cepat berdirilah. Ayo aku temani kau periksa ke dokter. Seru Riley sembari menarik selimut Elang. Apa-apaan kau? Protes Elang. Cepat. Kalau kau terus menunda-nunda, maka kemungkinan burungmu itu tidak punya kesempatan untuk sembuh. Omel Riley.
Karena bicara cukup lantang, Regan dan Cakra jadi mendekat karena penasaran. Keduanya bergabung dengan Widi untuk mendengarkan dari depan pintu. Elang akhirnya bangkit dari tempat tidur. Meski dengan wajah yang cemberut, dia segera bersiap-siap. Apa yang terjadi pada Elang? Kenapa Rili memarahinya? Tanya Regan. Bukan masalah kalian. Jawab Widi, dia merasa lega, karena Elang sudah bersedia memeriksakan diri ke dokter. Tak peduli kalau cowok itu tidak pergi bersamanya. Kini Rili dan Elang sudah berada di mobil. Mereka dalam perjalanan menuju klinik dokter ahli andrologi terdekat. Di sepanjang perjalanan, Elang tak bicara sedikit pun. Hal serupa juga dilakukan Rili. Sepertinya, Rili sengaja menyimpan semua kata-katanya nanti setelah pemeriksaan dilakukan. Setibanya di klinik, Elang langsung mendapat pemeriksaan secara menyeluruh. Kau telah terbukti mengalami impotensi dini. Itu terjadi karena kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Aku tidak bisa memastikan apakah kau dapat sembuh atau tidak, tapi kau bisa saja melakukan terapi. Dan kalaupun bisa sembuh, mungkin kondisinya tidak akan sama seperti sebelumnya. Dokter menjelaskan panjang lebar. Maksudmu kondisi tidak sama yang bagaimana, Dok? Tanya Elang. Milikmu bisa sembuh, tapi mungkin tidak akan sesehat dulu. Jadi kalau dia nanti aktif, durasinya tidak akan lama, jawab sang dokter. Elang perlahan menundukkan kepala, kalau boleh tahu, berapa biaya terapinya? 1 kali terapi biasanya 100 juta. Terapi sendiri harus terus dilakukan sampai pasien benar-benar sembuh, ujar dokter. Gelek. Elang menenggak salivanya 1 kali. Dia tentu tidak punya uang sebesar itu, terlebih aset utamanya untuk mendapatkan uang sudah tak berfungsi lagi. Bersambung.